Anda peroleh, yang Anda dapatkan soal teroris di Sleman ini, Mas Islah? Ini memang temuan yang sangat menarik ya, karena dari tersangka AW alias calon jenazah alias Abu Naifa ini kan sebenarnya adalah residivis narkoba sebenarnya. Dia kemudian ditahan di Nusa Kambangan, di Permisan, dan di sana dia kemudian ketemu dengan salah satu ideolog, di mana ideolog ini berinisial AS ini adalah salah seorang terpidana penembakan seorang pendeta waktu itu. Nah, dari sinilah dia kemudian terpapar, dia mendapatkan legitimasi secara agama versinya ideolog ini bahwa kejahatan yang dia lakukan ini sebenarnya tidak salah dan sebagainya. Ini kan memang modus-modus yang dilakukan oleh banyak ideolog teror di penjara untuk melakukan rekrutmen terhadap para residivis di penjara. Jadi sebetulnya belum begitu lama tersangka ini terpapar, Mas Islah? Ya, sebenarnya memang tidak terlalu lama, artinya dia mendapatkan ideologi itu justru di penjara. Nah, rata-rata memang modusnya begitu, Mas Ibrahim. Jadi kalau kita perhatikan ya, banyak sekali rekrutmen dari kejahatan-kejahatan pidana umum yang akhirnya justru terpapar di penjara. Rata-rata biasanya juga pelaku narkoba atau begal dan sebagainya. Karena mereka modusnya memang rapi sekali, bahwa kejahatan kamu jangan disesali, negara ini negara togut, kamu tidak berdosa karena telah melakukan kejahatan itu. Nah, ini modus-modus lama yang dilakukan oleh mereka seperti di Poso, di Medan, dan di berbagai penjara. Nah, tersangka AW ini juga terpapar dengan pola yang sama. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi kita semua, termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM ya. Ini juga harus dipisah antara napi-napi teroris dengan napi-napi pidana umum. Ini harus betul-betul dipisah supaya tidak terjadi irisan-irisan ideologis di penjara. Mas Islah, Anda juga di TKP informasinya ya. Itu yang merakit AW sendiri juga. Ya, AW ini merakit, dia berbelanja sendiri bahan-bahan bom itu melalui online ya, dia melakukan pembelian aluminium powder dan sebagainya ini dengan menggunakan tutorial di YouTube. Nah, ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Memang banyak orang yang kemudian mendapatkan tutorial sejenis dan juga ideologi melalui jalur-jalur digital. Artinya mereka sudah mendapatkan ideologi kekerasan awal di penjara lalu dipertemukan lewat jalur-jalur media sosial. Ini yang sangat bahaya. Kalau kita lihat ya, tersangka AW ini kan punya akun di YouTube namanya Calon Jenazah. Nah, dari situlah kemudian dia mengglorifikasi berbagai rencana amaliyahnya itu. Ini memang sangat bahaya karena ditemukan bom dan dia berencana untuk melakukan aksi peledakan bomnya itu di minggu ketiga bulan Januari ini. Dan sasarannya adalah pos-pos polisi. Di wilayah Yogyakarta atau di luar Yogyakarta? Di wilayah Yogyakarta, dan dia ini menyasar berbagai simbol-simbol negara termasuk pos-pos polisi yang ingin dia lakukan. Sasarannya itu. Sejak kapan informasinya, Mas Islah, ia merencanakan aksi? Ini kan sebenarnya pastinya Densus sudah lama mengintai dia, sudah lama melakukan upaya profiling dan sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan intelijen pastinya. Saya juga tidak tahu ya, tapi yang jelas Densus menurut saya harus kita apresiasi melakukan penangkapan yang sangat tepat, dan seperti yang diakui oleh tersangka, dia memang akan melakukan aksi amaliyah pemboman itu di minggu ketiga bulan Januari. Artinya ini timingnya sangat pas sekali, karena memang hal-hal seperti inilah, aksi-aksi yang bersifat mandiri seperti ini memang sangat mengkhawatirkan kita semua, dan saya secara pribadi terus terang sangat berterima kasih terhadap Densus. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh terlalu menyimplifikasi persoalan radikal ini, apalagi ada yang mengatakan radikal ini sudah mati. Ini sebenarnya menurut saya sangat tidak didukung oleh data-data intelijen. Mas Islah, pelaku ini lone wolf atau terafiliasi juga dengan jaringan di tanah air? Ini
sepertinya sedang didalami oleh pihak Densus, tapi kalau dilihat dari pola dia membuat botnya, dia melakukan belanja sendiri di online dan sebagainya, dia merakit melalui tutorial di YouTube. Ini kemungkinan saja dia berinisiatif sendiri, tapi pasti sedang didalami karena memang setiap aksi-aksi amalia yang berbentuk teror seperti ini memang biasanya ada beberapa orang yang terkait di dalamnya. Saya sendiri karena bukan bagian dari para penyidik atau bagian dari para penyelidik di Densus, terus terang saya belum tahu itu, tapi pasti didalami. Dan Mas Ibrahim, ini juga bagi kita semua, bagi masyarakat ya, dan juga bagi pemerintah, sepanjang kelompok-kelompok teror dan kelompok-kelompok pidana umum ini memang harus dipisah. Karena apa? Kelompok-kelompok teror ini pastinya ingin melakukan pembalasan dendam terutama kepada kepolisian, sehingga mereka berusaha merekrut orang-orang yang sudah terlibat dalam pidana umum karena militansinya sudah terbentuk dan punya dendam yang sama terhadap polisi. Dan mereka lebih rentan, Mas Islah. Sangat rentan dan sangat mudah dipengaruhi, apalagi kejahatan-kejahatannya itu berusaha dilegalisir dengan perspektif agama. Ini memang menjadi sangat fragile bagi beberapa pelaku pidana umum ya. Oke, polanya seperti apa sih yang akan dilakukan oleh AW ini tanpa mendahului Densus tentunya nanti keterangannya, Mas Islah? Biasanya pola-polanya seperti apa? Ya, mereka pastinya akan menyerang simbol-simbol negara. Mereka akan menyerang apapun yang dianggap, karena negara ini adalah negara bagus menurut pemahaman dia. Negara ini adalah negara kafir yang harus diperangi, sehingga yang menjadi sasaran pasti simbol-simbol negara. Wabil khusus simbol-simbol dalam hal ini penegak hukum dari pihak kepolisian. Saya tadi sempat ke TKP, saya ikut mengintip lah ya bersama penyidik. Kalau saya lihat memang alat buktinya sangat mencukupi dan juga beberapa bahan baku bom juga saya lihat. Saya tidak mengerti ini bahan bakunya apa saja, tapi kalau yang saya dengar ya ini berbentuk aluminium powder, ada pengantik berupa bolam center dan sebagainya. Dan kalau dilihat buku-bukunya, ini memang buku-buku yang berhaluan kanal ekstra kanal ya. Misalnya tentang negara-negara Togut dan juga berbagai penolakan terhadap berbagai hukum negara yang berbasis buatan manusia menurut pandangan mereka. Dan dia ini juga bukunya salah satunya adalah karangan Muhammad Said Al-Qahtani, yaitu tentang bagaimana semua itu adalah bid'ah zaman Mas Islah. Nah, ini lazim. Mas Islah, ini kan di beberapa hari terakhir juga di Jakarta, kemarin Jakarta Utara, di Tangerang Selatan juga selang beberapa hari. Hari ini di Sleman. Jadi apa yang harus diwaspadai dengan terdeteksinya gerakan-gerakan teroris, bahkan tadi lone wolf juga indikasinya? Ini saya kira perlu penguatan dari masyarakat ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa hanya mengandalkan dari kemampuan-kemampuan penegak hukum seperti dari Densus 88. Harus ada deteksi dini, community policing dari masyarakat. Apabila ada gerakan-gerakan yang mencurigakan atau orang sudah mulai melakukan aksi-aksi eksklusif, mengasingkan diri, beralienasi, termasuk juga ketika dia berbaur dengan komunitas yang mengumbar kebencian, terutama terhadap negara, pemerintah, dan sebagainya, ini mungkin segera dilaporkan kepada pihak kepolisian supaya pihak kepolisian bisa langsung menindaklanjuti. Terima kasih Mas Islah Barawi telah menyampaikan informasi terkininya langsung dari Sleman, Yogyakarta.